Halo, selamat siang Pak Iman Subekti. Selamat siang, Pak Suliono. Ya Pak, untuk sesi presentasi dari UK Petra, Ya, waktu sudah 11.25, jadi kami langsung persilahkan kepada Pak Iman untuk mempresentasikan informasi mengenai UK Petra. Kepada Pak Iman dipersilakan. oke, baik Pak Suliono. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas Pak? Oke, baik. Baik teman-teman, selamat siang, selamat berjumpa. Perkenalkan, nama saya Iman Subekti, saya dari Universitas Kristen Petra Surabaya, salah satu pengajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada saat ini mendapatkan tugas dari Humas untuk berada di depan teman-teman semua. Ya, puji syukur kepada Tuhan kalau siang hari ini kita dapat bertemu walaupun melalui Zoom. Ya, tetap semangat teman-teman di hari Sabtu. Ya, banyak peristiwa yang terjadi teman-teman ya di khususnya di Jawa Timur. Kalau teman-teman lihat di berita gitu ya, ada kecelakaan, kemudian ada bencana ya, banjir bandang dan sebagainya teman-teman. Ya, teman-teman kita tetap berdoa bagi mereka yang berduka begitu ya. Oke, baik, pada siang hari ini saya meyakini bahwa ini tidak kebetulan kalau kami UK Petra berada di depan teman-teman semua ya. Oke, teman-teman, pilihanmu menentukan masa depanmu dan kami UK Petra siap menghantar masa depan yang cerah bagi teman-teman semua. Izinkan untuk pertama kali ini saya akan share video profil dari UK Petra. Established in 1961, Petra Christian University is a national private university in Surabaya, East Java. Starting as the dream of the founders to provide a high-quality higher education, Petra Christian University was born with commitment to Christian values. Becoming a caring and global university with commitment to Christian values is our vision. We at Petra Christian University believe that learning process should be broadened beyond the national boundaries. Our international initiatives and programs equip our students with the essential skills to conquer the global challenges and transformations. We are very committed to provide quality and relevant whole person higher education to prepare our young generation to be champions and community leaders in this disruptive era. With its various facilities, Petra Christian University provides technology-based infrastructure to support research and teaching and learning process, including self-development platforms and facilities. As a green campus, Petra Christian University is actively encouraging all students, staff, and faculty members to contribute in creating a better environment and Earth. Petra Christian University has 7 faculties with 28 undergraduate departments. Along with that, we have 5 master's programs and 1 doctoral program.
Those 7 faculties include Faculty of Language and Literature, Faculty of Civil Engineering and Planning, Faculty of Industrial Technology, Faculty of Business and Economics, Faculty of Art and Design, Faculty of Communication Science, Faculty of Teaching and Educational Studies, Various student activity units are also available to support the development of future leaders in Petra Christian University. Selama kami berkuliah di Universitas Kristen Petra, kami dididik tidak hanya untuk menjadi seorang sarjana, tetapi juga menjadi seorang individu yang berwawasan Kristiani dan bertumbuh dalam hal soft skill maupun hard skills. Now, I'm working for the Mandalika Inventory with my partners building this business, and I'm very grateful for Petra because Petra provide all the facility we need, and also Petra guide us with a professional lecturer in their respective field. Di UK Petra, saya diajari untuk mempelajari isu-isu lokal dengan perspektif global, sehingga saya mampu membawa produk-produk mainan anak saya untuk diekspor ke negara Eropa seperti Inggris, Belanda, Jerman, maupun Asia seperti Jepang. I've got the opportunity to experience the student exchange program at Southern Federal University in Russia. In here, I can get knowledge and perspective of new different cultures, and I'm amazed to know how they implement it in global community. Together with Petra Christian University, let's build a brighter future. Baik, teman-teman, demikian video profil dari UK Petra Surabaya. Saya ingin berkenalan nih dengan salah satu atau salah dua dari teman-teman ya. Oke, Aurin Putri. Nah, Aurin Putri, kelas berapa Aurin? Saya kelas 12 MIPA, Pak. Oke, kelas 12 MIPA. Aurin, tadi sudah melihat ya UK Petra. Gimana kesannya Aurin? Menurut saya untuk universitas dari Petra Surabaya ini cukup menarik sih, Pak. Saya tadi tertarik dengan salah satu jurusan yang ada communication science ya, kalau tidak salah. Oke, ilmu komunikasi itu ya. Ya, Pak. Oke, ya. Terus secara umum bagaimana? Secara umum?
Untuk dari tadi saya lihat ada, kalau tidak salah ada gambar sertifikat atau penghargaan gitu ya Pak. Ya, Nah, betul. lalu saya juga lihat ada fasilitas-fasilitasnya, videonya itu cukup menarik sih Pak untuk fasilitas di universitas tersebut. Oke, terima kasih Aurin. Itu baru sebagian ya. Oke, kami tunggu Aurin di UK Petra nanti akan lebih tahu ya, atau lebih merasakan seperti apa UK Petra itu. Oke, satu lagi ya. Sekarang gantian nih cowok nih. Siapa nih? Christian Surya. Christian Surya. Halo Christian Surya, salam kenal. Kelas berapa? Kelas 11, Pak. Oke, kelas 11. Enggak apa-apa. Christian, tadi melihat UK Petra ya. Seperti apa nih kesannya? Bagus sih, Pak. Bagus ya. Ya. Oke. Kamu kelas 11 apa? IPA atau IPS? IPS. Oh, IPS. Oke, kami banyak program studi ya. Bisnis dan ekonomi di sana ya. Oke, Christian, terima kasih. Ya, oke, baik teman-teman, saya akan melanjutkan dan teman-teman nanti bisa simak karena waktu yang dibutuhkan hanya 1 jam dan sudah 10 menit teman-teman ya. Nanti saya akan cepat sekali begitu. Nanti dimungkinkan ada ruang tanya jawab begitu. Oke. Oke, baik teman-teman. Universitas Kristen Petra berada di kota Surabaya, merupakan ibu kota Jawa Timur, ya, provinsi kedua terbesar di Indonesia. Nah, teman-teman, UK Petra kalau lihat lokasinya itu di dekat Bandara Internasional Juanda. Jadi kalau teman-teman dari Pontianak itu saya kira tidak jauh ya, antar bandara begitu, kemudian turun dan 15 menit sudah sampai ke kampus UK Petra. Nah, kami ada 2 kampus, ya, kampus barat dan kampus timur dipisahkan oleh jalan. Ini kampus utama kami. Kemudian ada kampus barat, ya ini kampus barat, Fakultas Ekonomi dan sebagainya di sini. Dan ini adalah kampus timur kami, ada Fakultas Teknik, ya Fakultas Teknik. Kemudian ini gedung terakhir yang dibangun oleh UK Petra diresmikan pada tahun 2017. Arsiteknya dari UK Petra dan ini mendapat penghargaan gedung ramah lingkungan dari pemerintah Kota Surabaya. Pada waktu itu yang meresmikan adalah Ibu Tri Risma hari ini selaku Wali Kota Kota Surabaya yang saat ini beliau menjabat Menteri Sosial. Oke, teman-teman, kami berdiri pada tahun 1961, tepatnya pada tanggal 22 September. Jadi teman-teman, kami adalah universitas yang sudah sangat senior, boleh dikatakan begitu ya, 60 tahun kami berada di dunia pendidikan tinggi. Dan ini adalah torso salah satu penggagas berdirinya UK Petra, yaitu Dr. Gigi Tan Siu Yong. Nah, ini ketika kami melewati patung ini, kami terinspirasi oleh semangat beliau untuk mendirikan perguruan tinggi dan berbakti bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, pada ulang tahun yang ke-60 kemarin, kami mendapat kehormatan secara langsung dari Istana, Bapak Presiden Jokowi melalui Sekretariat Kenegaraan mengirimkan video teman-teman ya. Nah, beliau mengatakan di dalam sambutannya itu salah satunya adalah UK Petra telah berkontribusi penting bagi peningkatan SDM Indonesia lebih dari setengah abad. Ya, betul ya, karena sudah 60 tahun. Begitu, dan lulusan UK Petra ya ikut serta dalam proses pembangunan SDM di Indonesia, berbagai perusahaan, berbagai pembangunan infrastruktur itu juga melibatkan alumni-alumni yang ada di UK Petra. Dan kemudian Ibu Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur juga memberikan ucapan selamat. Ya, selamat Dies Natalis ke-60 untuk UK Petra. Teruslah berkarya, teruslah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, kami berterima kasih kepada kedua beliau ini ya, yang sudah ikut ya memeriahkan ulang tahun UK Petra yang ke-60. Nah, teman-teman, inilah visi kami, to be a world leading Christian university that transform the society for the glory of God. Jadi, menjadi universitas Kristen terkemuka di dunia yang mentransformasi, mengubah masyarakat
untuk kemuliaan Tuhan. Oke, nah ini yang nilai yang ada di dalam UK Petra, yaitu like. Jadi love, integrity, grow, humility, truth. Jadi kami segenap dosen, Civitas Akademika, termasuk mahasiswa, kami menghayati, menghidupi nilai-nilai dari like ini. Oke. Nah, teman-teman, UK Petra merupakan perguruan tinggi dengan akreditasi A, merupakan PTS pertama di Jawa Timur yang memperoleh akreditasi A, dan ini menginspirasi banyak universitas untuk mendapatkan akreditasi A. Kami menempati peringkat kedua nasional untuk PTS se-Indonesia. Jadi teman-teman, kalau PTS di Indonesia, teman-teman bisa searching di internet, itu sekitar 4.500 sekian PTS yang ada di Indonesia. Dan ini semua teman-teman bukan untuk kami banggakan, tapi kami meyakini bahwa Tuhan ikut bekerja di dalamnya. Dan dedikasi yang kami kerjakan itu semua karena kami mencintai Tuhan, ya, sehingga kami memberikan yang terbaik di dalam setiap langkah pekerjaan kami dalam mengajar, melayani mahasiswa, begitu ya. Oke, baik teman-teman. Nah, teman-teman, kurikulum kami adalah kurikulum dengan outcome based education, ya, yaitu pendidikan berbasis luaran. Jadi teman-teman, kalau kita lihat pendidikan, ya ini konsep lama ya teman-teman, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, dari yang tidak paham menjadi paham. Nah, kami mengembangkan konsep baru, yaitu dari yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, itulah kemajuan pendidikan sekarang teman-teman. Kemudian kami juga sudah melaksanakan MBKM. Ya, sebelum pemerintah mencanangkan itu, kami ada LEAP program. Nah, LEAP program ini bentuk dari MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, mahasiswa yang kuliah di UK Petra bebas memilih salah satu dari 4 jalur ini. Artinya diberikan kemerdekaan untuk menyelesaikan program sarjana di UK Petra. Ada Research and Innovation, ada Industrial Experience, ada Global Exposure, ada Community Engagement. Jadi teman-teman, inilah yang bisa teman-teman pilih. Ya, semua didesain, ada mata kuliah, ya, kurikulumnya sudah ada di sana. Ya. Nah, teman-teman, jikalau mau ingin ke luar negeri, mengapa tidak? Melalui UK Petra ada Global Exposure. Ya, nanti teman-teman bisa mengambil dual degree. Ya, itu 2 tahun di UK Petra, 2 tahun di luar negeri. Dan nanti mendapatkan gelar double teman-teman ya. Ataupun teman-teman join degree. Nah, join degree ini gelarnya cuma 1 saja. Ya, jadi nanti teman-teman bisa ke luar negeri melalui UK Petra, itu di Global Exposure. Atau teman-teman mau fokus ke Research and Innovation, itu juga bisa. Atau di Industrial Experience. Ya, pilih saja begitu ya. Oke, karena tidak semua orang itu suka Research and Innovation. Wah, penelitian biasanya bagi anak-anak muda ini sangat susah sekali misalkan begitu ya. Nah, bisa teman-teman ambil di Community Engagement. Nah, ini teman-teman ya. Oke. Oke, baik teman-teman, ini King Sejong Institute yang ada di UK Petra ada sejak tahun 2015. Ya, merupakan salah satu dari 3 KSI yang ada di Indonesia. Teman-teman bisa belajar tentang budaya Korea di sini. Bahkan teman-teman bisa observasi di sini tentang kemungkinan teman-teman ke kuliah ke Korea. Ya. Nah, teman-teman perlu saya beritahukan bahwa di Korea itu banyak beasiswa, teman-teman. Nanti bisa tanya juga atau melalui program studi. Ya, mahasiswa kami banyak yang mendapatkan beasiswa di Korea. Ada yang beasiswa studi saja, ada yang beasiswa dengan biaya tempat tinggal maupun hidup sehari-hari. Nah, nanti teman-teman bisa pilih beasiswa tersebut. Teman-teman perlu saya informasikan bahwa beasiswa itu tidak akan menjemput kita kalau kita tidak menjemputnya. Nah, harus ada inisiatif, teman-teman. Nanti ketika teman-teman kuliah itu dari kampus itu akan memberikan rambu-rambu saja. Ini loh ada beasiswa di sana, perusahaan ini, kampus ini, begitu ya. Dan teman-teman harus menyambutnya itu. Nah, nanti kemandirian teman-teman akan nampak di sini ya ketika kuliah di perguruan tinggi. Oke. Nah, teman-teman, kami ada program Community Audit Program, yaitu kepedulian kami terhadap daerah-daerah yang ada di Indonesia. Khususnya kami punya 2 daerah di Kupang dan di Mojokerto. Dan kami mengirimkan mahasiswa dan juga ada pesertanya itu mahasiswa dari luar negeri juga.
Ya, selama 1 bulan mereka menerapkan ilmu mereka di daerah yang kami bina. Termasuk salah satunya adalah dulu tahun 2017 putra Bapak Jokowi mengambil program ini selama 1 bulan di Mojokerto, teman-teman, melalui UK Petra, ya. Anak Pak Jokowi itu kuliah di Singapura, ya. Oke, nah Petra Summer Program. Kami setiap tahun mengirimkan mahasiswa ke luar negeri sebanyak kurang lebih 300 mahasiswa, ya, student exchange. Dan kami menerima mahasiswa dari luar negeri itu kurang lebih 400. Nah, ini menunjukkan bahwa UK Petra merupakan perguruan tinggi yang global dan aktif di dalam kegiatan internasional. Jadi teman-teman nanti di sini tidak beda nuansanya juga seperti teman-teman berkuliah di luar negeri, karena nanti teman-teman bisa berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar negeri yang mengambil program di UK Petra. Gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, ini perpustakaan kami terbesar dan terlengkap di Jawa Timur, terdiri dari 4 lantai, teman-teman, dan didesain kekinian sesuai dengan selera anak muda. Nah, jadi teman-teman kalau masuk ke sini pasti nyaman, mau belajar buku, mau baca menghabiskan 1 buku sehari, boleh ya. Dan banyak tempat-tempat yang asik untuk bisa belajar membaca ya. Karena teman-teman di dunia pendidikan tinggi itu buku adalah sahabat ya. Jadi teman-teman tidak bisa meninggalkan buku, dan kami menyadari itu, maka kami membuat sebuah perpustakaan yang boleh dikatakan ini cukup megah begitu ya. 4 lantai, 1 gedung tersendiri begitu. Oke, teman-teman. Ini pusat komputer kami, area kampus kami semuanya di-cover oleh WiFi ya, yang 5% itu jalan. Jadi teman-teman di semua sudut kampus itu pasti akan mendapatkan sinyal untuk internet, dan kecepatannya sangat besar, teman-teman, 1,7 Gbps. Jadi teman-teman bisa di sini upload maupun download materi baik berupa teks, gambar, video itu dengan lancar, teman-teman ya. Tinggal nanti datang ke kampus, matikan aja mobil data kita. Udah seharian kalau teman-teman di kampus itu hemat paket data kita ya. Oke, layanan kesehatan kami melayani ya, masyarakat umum juga saat ini kami melayani vaksin, semua dosen sudah divaksin di sini dan staf karyawan sudah divaksin. Mahasiswa mengikuti program pemerintah, kami juga melaksanakan vaksinasi untuk masyarakat sekitar gitu ya. Ada poli umum, poli gigi. Teman-teman yang ketika kuliah ya sakit gitu ya, sakit ringan, gratis untuk berobat ke sini. Ya, misalkan nanti teman-teman kecapean karena kuliah ataupun ya perubahan iklim sehingga sakit ringan gitu, gratis bisa ke poliklinik kami. Nah, pusat karir ini menjembatani teman-teman dengan dunia industri, dengan dunia usaha. Banyak pengusaha-pengusaha yang alumni UK Petra nanti akan terlibat di sini, akan mencari partner untuk dunia usaha mereka dengan alumni UK Petra, dan kami mempunyai pusat karir dan akan menjembatani teman-teman ke arah sana ya. Oke, ada pusat konseling dan pengembangan pribadi. Kami banyak konselor-konselor yang profesional bisa menjadi sahabat teman-teman untuk curhat di sana. Oke, pusat kerohanian. Nah, kami setiap hari Senin ada ibadah ya yang diikuti oleh dosen, staf dan mahasiswa ya. Jadi hari Senin pukul 11.30 sampai pukul 13 itu tidak ada perkuliahan. Ya, semua diharapkan mengikuti ibadah begitu ya. Nah, teman-teman juga ini melayani pelayanan-pelayanan lain ya, praktis ya. Misalkan camp, retreat, kemudian pelayanan bakti sosial begitu ya melalui pusat kerohanian. Oke, program pendidikan bahasa, teman-teman juga bisa mengupdate kemampuan bahasa teman-teman sembari kuliah begitu. Nah, ini ada CEC yang mengupdate ilmu pengetahuan serta meningkatkan skill bagi para profesional. Nah, ini teman-teman, student activity. Teman-teman UK Petra, salah satu keunggulannya adalah proses pembinaan kesiswaan. Jadi ketika teman-teman masuk di UK Petra, itu kami sudah mempunyai satu program atau kurikulum begitu, yang membawa mahasiswa nanti ketika lulus itu leadership. Kemudian juga bagaimana membangun relasi, itu teman-teman sudah kami mempunyai satu program ya untuk teman-teman nanti jalani, dan sepanjang 8 semester
itu nanti ada SKKK ya, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa sebagai salah satu syarat kelulusan. Jadi teman-teman kalau SKKK-nya poinnya tidak mencapai 60 maka akan tertunda begitu ya wisudanya. Dan ini merupakan bukan hanya kegiatan-kegiatan biasa, tetapi semuanya mengembangkan leadership teman-teman. Sehingga ketika nanti lulus, teman-teman sudah siap untuk Ya, mohon maaf, mungkin dari narasumber ada kendala jaringan. Mohon ditunggu sebentar. Aurin, mau kuliah mana, Rin? Pasti sini kali Pak, mungkin lah. Dekat rumah aja ya, WD. Oke, mohon maaf teman-teman, saya terlempar ini ya. Ya, terlempar mungkin angin badainya di angkasa sana ya, di udara sana. Ya, ada Columbus Nimbus ya gitu ya. Kalau pilot itu kalau menghadapi awan itu, wah itu memang menjadi tantangan. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akan lanjutkan. Ya, terima kasih buat kesabarannya menunggu. Oke, tadi sampai di sini ya teman-teman. Apakah sudah terlihat? Mohon informasinya dan suara saya. Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, ini student activity, kemudian ada majalah Genta, teman-teman yang memang ingin mengembangkan potensinya di dalam tulis-menulis, teman-teman ya. Oke, fakultas. Nah, kami ada 7 fakultas, teman-teman. Bahasa dan Sastra, Teknik Sipil dan Perencanaan, Bisnis dan Ekonomi, Teknologi Industri, Seni dan Desain, Ilmu Komunikasi, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Nah, oke. Teman-teman, ada Fakultas Bahasa dan Sastra, ada 3 program studi di sana. Ya, English for Business Program, ini yang pertama. Nah, teman-teman, untuk bahasa Inggris, kami itu bukan hanya belajar masalah bahasa grammar, kemudian conversation seperti apa, dan sebagainya. Tetapi kami sudah ke terapan. Jadi bagaimana bahasa Inggris itu memang diterapkan di dalam satu dunia usaha, di dalam dunia industri bisnis ya. Dan kami untuk English for Business Program kami ada 2 peminatan teman-teman ya, English for Business Communication ya, English Education Business. Nah, jadi di sini prospek profesinya ya teman-teman bisa baca di sana. Oke, teman-teman kalau memang tertarik bisa di screenshot. Oke, nah ada lagi English for Creative Industry. Jadi bahasa Inggris di sini diterapkan untuk di dunia industri kreatif. Teman-teman memang yang bermimpi bekerja di dunia industri kreatif bisa ke kami ya. Ini ada prospek kerjanya teman-teman, di antaranya media, publishing, advertising, film, television, ada scriptwriter dan sebagainya. Nah, kemudian ada bahasa Mandarin. Ya, nah teman-teman, ini ada peminatan Chinese for Education, Chinese for Business, Chinese for Media. Teman-teman, kalau teman-teman ingin belajar bahasa Mandarin, karena teman-teman orang Indonesia, saya sarankan belajar Mandarin di Indonesia. Jangan langsung ke Tiongkok ya, karena teman-teman kalau ke Tiongkok langsung, teman-teman akan belajar ya murni bahasa Tiongkok begitu. Tapi kalau bahasa Mandarin di Indonesia, khususnya di UK Petra,
itu teman-teman nanti akan mendapatkan budaya juga ya, bagaimana orang Chinese di Indonesia, ya bagaimana pelafalan pengucapan bahasa Mandarin ala orang Indonesia, dan itu ya itu teman-teman. Jadi dan sekarang kan juga banyak investor ya teman-teman yang dari Tiongkok masuk ke Indonesia. Nah dibutuhkan tenaga-tenaga yang memang fasih berbahasa Mandarin. Oke, ini magister. Nah, ini adalah kepercayaan pemerintah bagaimana kami membuka program S2 ya. Nah, teknik sipil dan perencanaan ini salah satu unggulan kami, teman-teman. Nah, kami ada teknik sipil, ini hanya bisa dimasuki oleh siswa dari lulusan IPA. Kami mohon maaf untuk IPS, untuk teknik sipil tidak bisa, hanya teknik sipil saja yang khusus IPA, karena memang ini membutuhkan kemampuan matematika yang tinggi. Nah, teman-teman bisa lihat di sana ya, pengutamaannya apa, begitu ya. Oke, prospek kerjanya. Kemudian ini pasangannya, teman-teman ya, arsitektur. Nah, standar kompetensinya itu International Union of Architects. Nah, standar yang diterapkan, yang ditetapkan oleh Ikatan Arsitek Indonesia. Ya, ini juga merupakan unggulan kami, teman-teman ya. Silahkan teman-teman yang suka dengan arsitek, ya silahkan saja ya. Oke, magister. Nah, ini kepercayaan pemerintah ya teman-teman bahwa ini sudah meningkat lagi ya, bangunan-bangunan yang dipelajari di sini sudah tingkat tinggi ya teman-teman ya. Ada mall, ada juga di sana apartemen ya, jembatan layang, kemudian ya hotel-hotel dengan tingkat tinggi begitu ya. Nah, ada magister arsitektur juga. Nah, kami juga mempunyai program doktoral untuk teknik sipil. Ini calon-calon profesor ya di bidang teknik sipil, teman-teman. Oke, Fakultas Bisnis dan Ekonomi. Nah, ini teman-teman ya. Silakan teman-teman yang ingin ke Fakultas Bisnis dan Ekonomi. Yang pertama ada bisnis manajemen. Nah, teman-teman, kami menyeimbangkan penguasaan konsep dan bisnis praktis. Mengapa seperti itu ya? Jadi kami secara tegas mengatakan 50-50 antara konsep 50% dan praktik 50%. Ya, teman-teman jangan terkecoh dengan tawaran misalkan perguruan tinggi mengatakan kami 70% praktek atau 80%. Teman-teman, usia 18 sampai 22 itu adalah usia emas untuk menguasai konsep. Ya, konsep yang berkaitan dengan dunia bisnis, dunia industri, dunia usaha, dan itu kami fokus juga di sana. Selain memang ada konsep, ya 50% adalah praktik gitu. Nah, ini di bisnis manajemen nanti teman-teman juga akan belajar bagaimana membuka ya usaha-usaha pribadi maupun usaha-usaha yang teman-teman nanti bisa kembangkan secara bersama-sama dengan ya berkolaborasi dengan teman yang lain ya. Nanti startup yang ada itu nanti teman-teman akan mempelajari yang baru itu seperti apa ya, trennya sekarang itu seperti apa, karena sekarang sama 3 tahun, 4 tahun ke depan pasti akan berbeda begitu ya. Hotel manajemen. Nah, menawarkan pengetahuan dan keahlian yang dilakukan bagi seorang hospitality business entrepreneur. Jadi, teman-teman di sini kami juga mempunyai tempat-tempat praktek di dalam kampus ya, ada lounge, ada cafe, ada kitchen yang lengkap, ada mini hotel untuk praktik teman-teman ya. Oke, kreatif tourism. Nah, silakan teman-teman. Ini nanti teman-teman belajar tentang bagaimana mengelola pariwisata baik dalam maupun luar negeri. Yang terakhir sebelum pandemi, mahasiswa praktik ke Bangkok ya, ke Thailand, teman-teman. Mereka mengadakan perjalanan sendiri, dikelola sendiri ya. Dari berangkat sampai pulangnya semuanya dikemas oleh mahasiswa. Itu merupakan salah satu praktik juga. Juga ada praktik-praktik yang ada di dalam negeri begitu ya, teman-teman. Oke, marketing manajemen. Ya, di sini teman-teman. Oke, sebentar. Ya, ini. Jadi teman-teman di sini untuk marketing manajemen membentuk kompetensi pada fungsi pemasaran dan bisnis, teman-teman. Ya, oke. Kemudian finance and investment. Jadi pilihan tepat bagi mahasiswa yang ingin
jadi key player dalam pasar keuangan global. Nah, jadi teman-teman, ini dulu namanya manajemen keuangan. Sekarang bukan hanya keuangan, investasi itu kan banyak sekali ya. Jadi kami menamakan finance and investment. Kemudian international business management. Nah, ini program internasional. Jadi di sini pengantarnya memakai bahasa Inggris karena di sini memperlengkapi mahasiswa dengan kemampuan bisnis dalam skala global, kepekaan lintas budaya, dan kemampuan menjalin jejaring skala global. Ini pengajarnya banyak yang dari luar negeri, dari Australia, dari Belanda, teman-teman. Dan ini bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris ya untuk IBM. Business accounting, ya ini akuntansi, teman-teman. Silahkan menggunakan kurikulum pendidikan akuntansi modern. Nah, teman-teman yang mau ke akuntansi, silahkan ya di sini. Oke. Jadi di sini tidak sekedar menjadi bookkeeper, melainkan juga menjadi aktor yang dapat memberikan nilai tambah dengan kemampuan mengolah dan menganalisa data. Nah, nanti teman-teman yang ada di IPS suka akuntansi ya. Mungkin anak IPA juga ada ya, karena mahasiswa akuntansi ini bukan hanya dari IPS, dari IPA juga banyak teman-teman ya. Oke. Ya, nanti teman-teman akan belajar bagaimana akuntansi modern ya, yang langsung bersentuhan dengan perusahaan-perusahaan ya. Oke, tech accounting. Nah, menciptakan techpreneur yang mampu membuka konsultan pajak sendiri. Nah, teman-teman, Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita beberapa waktu yang lalu mengatakan kita harus ya menggenjot pendapatan pajak ya. Jadi pendapatan negara dari sisi pajak, karena memang ada masyarakat Indonesia yang belum sadar tentang pentingnya pajak begitu ya. Dan memang harus di apa ya istilahnya ya, direformasi lagi mungkin tentang birokrasi kali pendapatan negara dari sektor pajak. Oke. IBEC. Nah, ini akuntansi dengan skala global, teman-teman ya, mengadopsi kurikulum ACA sebagai salah satu lembaga akuntansi global tertua di dunia. Oke, ada magister, teman-teman. Jikalau teman-teman nanti sudah menjadi pimpinan perusahaan ataupun teman-teman menjadi manajer, biasanya dibutuhkan S2 begitu. Atau teman-teman ingin menjadi dosen, silahkan ya. Di UK Petra sangat diutamakan lulusan dari UK Petra ya untuk menjadi dosen. Jadi teman-teman ketika S1, S2 terus nanti akan diprospek menjadi dosen sebagai generasi selanjutnya begitu ya. Nah, ini sangat terbuka sekali teman-teman. Oke, Fakultas Teknologi Industri. Ada teknik elektro, membekali mahasiswa belajar memanfaatkan jaringan telekomunikasi dan menghasilkan aplikasi yang berjalan di atasnya. Itu secara khusus di sana disebutkan bekerja sama dengan Guangxi University, Yongzhou University, dan Dongseo University. Oke, itu peminatannya ya teman-teman. Nah, Internet of Things. Sekarang ini internet boleh dikatakan menjadi sebuah salah satu kebutuhan primer kita, teman-teman. Ya, kalau tidak ada internet ya kita saat ini juga tidak ada. Namun teman-teman, bahwa di dalam perusahaan ya itu Internet of Things ini juga sangat dibutuhkan, teman-teman, ya. Oke. Nah, teman-teman, Sustainable Mechanical Engineering and Design Program ini dulu namanya adalah teknik mesin. Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kami mengembangkan di sana ya dengan konversi energi, manufaktur, dan konstruksi. Nah, jadi teman-teman ini sudah berkembang lagi, bukan sekedar teknik mesin, tetapi di sana ada konversi energi, ya, manufakturnya juga. Nah, peminatannya teman-teman bisa lihat di sana. Ini juga bagian dari perusahaan, teman-teman, karena perusahaan itu sangat kompleks sekali, dan kami mendukung bagian-bagian yang ada di perusahaan itu kami kembangkan di dalam program studi begitu ya, otomotif. Nah, ini khusus pada kendaraan transportasi. Jadi kurikulum dirancang dengan menggabungkan ilmu dasar, terapan, dan praktik sesuai kebutuhan nyata industri. Jadi ini akan belajar juga tentang bagaimana mesin di dalam mobil begitu ya, karena kendaraan transportasi itu kan mobil. Kemudian juga
Di sini belajar interior, eksteriornya, seperti apa, electricalnya, lightingnya, semuanya dipelajari teman-teman. Nah, prospek profesinya teman-teman bisa lihat di sana. Dan alumni UK Petra itu banyak juga yang berwirausaha di bidang otomotif. Jadi teman-teman tidak usah takut ketika teman-teman nanti, saya ketika lulus ini nanti bagaimana bekerjanya, seperti apa. Dan kami juga bekerja sama dengan Astra juga ya teman-teman. Nanti teman-teman nanti bisa join, bergabung, ya dengan perusahaan-perusahaan otomotif gitu. Oke, teknik industri fokus pada perancangan, pemasangan, pengembangan dan perbaikan sistem terintegrasi dari kegiatan produk jasa. Ya, oke. Produk atau jasa. Silahkan teman-teman yang memang mempunyai passion untuk bekerja di dunia industri begitu ya. Jadi ini magangnya nanti juga di perusahaan-perusahaan. Ada yang perusahaan dalam negeri dan juga perusahaan luar negeri, teman-teman ya. Oke, informatika. Fokus pada pengembangan perangkat lunak, kemampuan analisis, kemampuan desain, serta implementasi teknologi informasi. Nah, teman-teman bisa lihat di sana ya, peminatannya. Oke, data science and analytics. Nah, ini. Jadi sebuah perusahaan jelas di sana teman-teman, banyak data yang akan diolah, dikelola untuk mengambil satu keputusan. Nah ini bagian perusahaan ini juga sangat penting. Teman-teman ingin menjadi data engineer, silakan ke kami ya, data analisis, big data konsultan, teman-teman bisa masuk di sini. Oke, sistem informasi bisnis. Semua organisasi ya sekarang ini ya, semua perusahaan sudah menggunakan sistem informasi. Nah, nanti teman-teman akan belajar real di sini ya dan praktik di perusahaan-perusahaan. Oke, International Business Engineering. Ini teknik industri dengan skala global ya. Nanti praktiknya ada di perusahaan-perusahaan luar negeri, teman-teman. Oke, Magister Teknik Industri S2, Fakultas Seni dan Desain. Oke, teman-teman yang suka dengan seni, khususnya di sini adalah interior design and styling. Nah, teman-teman di sini studi merancang ruang dalam bangunan dan penataan detailnya sesuai kegunaannya. Nah, teman-teman di sini nanti dipelajari juga bagaimana lightingnya dipelajari ya. Kemudian psikologi warna, karena ruangan itu warnanya kan juga harus disesuaikan ya, harus indah begitu. Ya, juga bentuk-bentuknya begitu, yaitu yang utama teman-teman ya, dan sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau ruang kelas itu tentunya berbeda dengan rumah. Rumah berbeda lagi dengan ruang mall. Tentunya berbeda lagi dengan ruang sidang. Nah, nanti semua dipelajari di sini ya. Oke. Nah, kalau ini adalah interior product design, ini mempelajari tentang berbagai jenis ruang dan memproduksi ya bahan pembentuk ruang, itu yang utama. Jadi di dalamnya seperti furniture dan aksesoris ruang lainnya. Oke, prospek kerjanya teman-teman bisa lihat di sana ya. DKV ini fokus ke grafis teman-teman, desain komunikasi visual ya. Pada tahun 2010 ini sempat booming ya. Ini DKV ini sampai banyak mahasiswa yang calon mahasiswa yang tidak bisa tertampung di tempat kami teman-teman ya. Ini peminatnya sangat banyak sekali ya, apalagi sekarang ini kan medsos ini luar biasa ya, dibutuhkan desainer grafis begitu ya. Silahkan teman-teman yang memang passionnya di sana ya, baik itu di situ teman-teman di dunia cetak begitu ya, maupun teman-teman di sana adalah 3D artist gitu ya. Oke, ini International Program in Digital Media. Ini pengantarnya bahasa Inggris teman-teman. Dan ini fokusnya kepada animasi ya, kemampuan desain dan animasi dengan wawasan global. Ini yang ada program 2 tahun di UK Petra, 2 tahun di Dongsuh, Korea Selatan. Tapi ini secara spesifik untuk International Program in Digital Media disebutkan. Tapi semua program studi di UK Petra memungkinkan untuk teman-teman memilih program double degree ini ya. Tadi di awal kan sudah saya sebutkan ada LEAP program kami ya, 4 jalur itu. Oke, fashion
ya, and textile, ya, desain fashion and textile. Teman-teman yang suka merancang busana silahkan di sini ya. Dan ini kami gabungkan memang karena kalau kita merancang fashion maka tidak akan lepas dari bahan yang menyertainya ya, tekstilnya itu. Jadi ciri-ciri khas nanti bahannya akan dipelajari juga disesuaikan dengan rancangan ya ataupun desain fashion yang kita ciptakan begitu. Oke, Fakultas Ilmu dan Komunikasi ya. Fakultas Ilmu Komunikasi di sini ada strategi communication. Nah, tadi yang sempat disinggung ya oleh teman kalian. Fokus studi pada bidang PR dan manajemen komunikasi. Prospek kerjanya teman-teman bisa lihat di sana ya. Oke. Kemudian broadcasting and journalism. Menyiapkan para broadcaster dan jurnalis yang cerdas, kreatif, kritis, serta tetap memegang teguh nilai etika dan nilai-nilai Kristiani di era revolusi digital. Nah, jadi teman-teman, kalau sekarang ini adalah banyak konten-konten yang dibuat begitu ya, kami tetap memegang teguh bahwa tidak sekedar kami mengutamakan viewer, mengutamakan follower begitu ya, hanya untuk ya unsur bisnis, tetapi kami juga mengutamakan di sini adalah nilai-nilai Kristiani begitu ya. Oke, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini yang terakhir teman-teman. Kami ada 2 program studi di sini, ada PGSD dan ada PG PAUD ya. Fokus kajiannya pendidikan karakter ya bagi guru, metode mengajar kreatif, kepemimpinan pendidik yang inspiratif dan transformatif. Teman-teman yang terpanggil menjadi guru dan mencintai anak-anak, ingin berkecimpung di dalam dunia pendidikan, silahkan bergabung dengan kami. Ada PG PAUD, pendidikan karakter, parenting, dan kami juga fokus pada pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, siapa yang memperhatikan mereka kalau tidak kita yang terpanggil ya teman-teman, anak berkebutuhan khusus. Oke, ini international joint degree ya. Baik teman-teman. Ya, ini ada Fontys University. Ya, oke. Ini Fakultas Teknologi Industri. Ya, teman-teman, ini universitas yang bekerja sama dengan UK Petra, ya khususnya Fakultas Teknologi Industri. Kemudian ini Section University. Ini adalah Bisnis dan Ekonomi dan DKV, teman-teman. Ini Wenzhou, Ursuline. Ini adalah English Education Business, English for Business Communication. Nah, teman-teman nanti bisa ambil joint degree, ini double degree ya, double degree. Oke. National Taiwan University. Ini teknik sipil ya, teman-teman. Oke, Yongsu University. Ya, teknik elektro dan teknik mesin ya, mechanical engineering. Kemudian di sini International Management Institute. Ya, informasi bisnis, sistem informasi bisnis ya, teman-teman. Oke, ini double degree. Oke. Ya, ini beberapa universitas lagi, teman-teman ya. Ini alumni kami. Ya, oke. Ya, penerimaan mahasiswa baru. Kami ada 3 jalur, teman-teman. Jalur prestasi, kerjasama, dan jalur umum. Nah, teman-teman, jalur prestasi ini dibatasi hanya sampai bulan Desember. Jadi kami mendaftarnya nanti online, teman-teman bisa membeli PAC ya, Petra Admission Code. Kemudian nanti setelah mendapatkan kodenya di sana, teman-teman bisa login di web admission-nya OK Petra, dan teman-teman langsung registrasi dan nanti mendaftar secara online. Ya, itu jalur prestasi itu ada beberapa fasilitas yaitu keringanan uang sumbangan masuk. Dari 100% sampai 50% ya. Jadi teman-teman yang nilainya nanti 90 ke atas itu dapat uang sumbangan masuk 100%. Nah, tidak mengikuti ujian tertulis. Nah, jadi teman-teman silakan saja nanti bisa beli di Tokopedia
ya untuk Petra Admission Coach, PAC-nya. Nah, jadi mata pelajaran apa teman-teman yang teman-teman nanti akan upload di sana, dan nanti sistem yang akan menyeleksi yaitu mata pelajaran bahasa Inggris atau matematika. Nanti tinggi mana, tapi yang diupload dua-duanya. Nanti antara matematika sama bahasa Inggris itu tinggi mana. Kalau tinggi bahasa Inggris ya itu yang diambil. Atau yang tinggi matematika yang diambil matematika. Jadi kalau nilai rapotnya kelas 10 dan 11 itu kan ada 4 nanti ya, semester 1, 2, 3, 4. Itu diupload saja. Nanti sistem yang akan bekerja, dan teman-teman akan ditentukan di jalur prestasi dengan USM yang mana potongannya. Nah, apakah 100%, 75%, atau 50%. Nah, kalau jalur kerjasama itu teman-teman tidak mengikuti ujian tulis sama dengan jalur prestasi, tetapi tidak mendapatkan fasilitas potongan ini. Nah, itu ya teman-teman, jadi manfaatkan jalur prestasi. Kemudian ini beasiswa kami teman-teman, ada beasiswa Olimpiade Sains Nasional, ya beasiswa mitra prestasi, ya sains, sosial dan humaniora, ada beasiswa mitra prestasi olahraga, beasiswa pemimpin masa depan, beasiswa pemenang lomba di UK Petra, ada beasiswa peduli mahasiswa baru. Teman-teman bisa mengajukan nanti ketika teman-teman mendaftar. Di sini ada peduli mahasiswa baru. Nanti ada syarat-syarat yang teman-teman penuhi di sana. Kemudian beasiswa putra-putri pendeta. Ya, ada beasiswa juga Petranesian, teman-teman. Artinya kalau kakaknya di UK Petra itu mendapatkan potongan 30% untuk USPP. Atau orang tuanya alumni UK Petra itu mendapatkan potongan USPP 20%. Nah, ada beasiswa FKIP khusus guru, yaitu 100%, ya full free 100% selama 8 semester, ya bahkan ada asrama. Jadi FKIP ini ada asrama teman-teman di kampus kami, sehingga nanti tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali begitu ya. Oke, baik, itu teman-teman untuk penjelasan tentang UK Petra. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, saya kembalikan waktunya ke Pak Suliono. Oke, terima kasih Pak Suliono. Oke, dipersilahkan kepada peserta didik sekalian yang ingin bertanya kepada Pak Iman Subekti, dapat melalui kolom chat atau langsung aja on mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan teman-teman, tidak usah malu, bisa melalui chat ya. Oke, ini ada Ibu Lady ya, sepertinya Ibu Lady atau Pak Noel ini yang bergabung. Oke, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Oh, ini ada yang ke saya langsung. Mau izin bertanya, berapakah usia maksimal untuk mendaftar program studi S1 di UK Petra? Oh, ini usia maksimal ya. Usia maksimal ini. Saya tidak mendapat informasi itu, tetapi saat ini kami di beberapa program studi itu tidak membatasi usia ya, setahu saya begitu ya, untuk kuliah S1 begitu. Jadi kalau teman-teman mau kuliah ya silahkan mendaftar saja begitu. Nanti setiap program studi mempunyai kebijakan begitu ya. Nah, jadi setiap program studi secara khusus teman-teman mendaftarkannya program studi apa. Nah, itu nanti akan dikaji oleh masing-masing program studi begitu. Jadi daftar saja begitu untuk usia begitu ya. Oke, itu ya Hengki
untuk pertanyaannya, terima kasih. Kemudian ada Tabita ini. Ada Tabita. Oke, selamat pagi Pak. Untuk nilai rapotnya diupload dari semester 1 sampai 4 dan berlaku untuk 90 ke atas. Apakah jika salah satu dari keempat semester ada yang tidak mencapai nilai 90 masih bisa diberi kesempatan? Oh, bisa. Jadi nanti sistemnya itu berapapun nilainya itu nanti dipilih 2. Ya, dipilih 2. Jadi kalau nanti, sebentar saya jelaskan seperti ini ya. Nah, saya share-kan ya. Ya, jadi 90 sampai 100 ini dipilih 2, begitu ya. Jadi matematika itu kan ada 4 nanti, kemudian bahasa Inggris ada 4. Jadi kalau misalkan bahasa Inggris sama matematikanya itu ada 4, itu di sini itu rata-ratanya. Jadi kalau 95 sama 89 itu rata-rata sudah di atas 90. Ya, 2 tertinggi itu dipilih di rata-rata. 2 tertinggi ya. Jadi kan di sini adalah 2 tertinggi di rata-rata begitu. Nah, terus ya ini ya. Nah, di sini. Jadi bahasa Inggris sebagai gambaran seperti ini. Ini ya, nilai pengetahuan dan wajib gitu ya. Jadi ada di posisi wajib gitu ya. Bukan peminatan, kan ada wajib, ada peminatan begitu. Nah, di sini matematika ini di rata-rata 81, 83, itu ternyata 82. Nah, istilahnya ditandingkan dengan bahasa Inggris ya, 95 sama 91, di rata-rata itu kan 93. Berarti nanti yang diambil ini. Kalau ini 89, no problem. Di rata-rata masih bisa 92. Misalkan 89 berarti ya 82 bisa seperti itu. Enggak apa-apa di bawah 90 enggak apa-apa. Asal dia di rata-rata bisa 90, itu 100% ya. Seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau yang matematika yang menang lah istilahnya begitu, matematikanya yang tinggi. Ya, nanti tetap yang dipilih di matematika, enggak apa-apa, salah satu gitu ya. Oke, itu yang saya jelaskan berkaitan tadi siapa nih, Tabita ya. Begitu ya Tabita ya. Enggak apa-apa di bawah 90, yang satunya 98 kan masih bisa menutup gitu. Permisi Pak, saya ingin bertanya ini dari Velita. Mahasiswa dari luar negeri dan dalam negeri yang berkuliah di UK Petra itu lebih minat di jurusan apa begitu ya. Nah, di berbagai jurusan banyak, jadi tidak spesifik jurusan apa begitu ya. Misalkan ada di strategi communication, dia apa namanya ingin berkuliah di luar negeri ya bisa begitu ya. Jadi merata begitu ya, dari luar negeri dan dalam negeri yang berkuliah di UK Petra itu lebih berminat di jurusan apa begitu. Jadi merata dari mahasiswa yang ada luar negeri ke UK Petra itu tiap tahunnya ya bervariasi begitu ya. Demikian juga kami mengirimkan ke luar negeri begitu ya, seperti itu. Oke, silahkan. Teman-teman di UK Petra itu lingkungannya juga lingkungan kami ada perkampungan begitu ya. Jadi kami di tengah-tengah perkampungan, jadi teman-teman tidak usah takut untuk tinggalnya bagaimana. Tinggal jalan kaki teman-teman, ada beberapa tempat-tempat yang banyak ya. Tempat-tempat yang memang mereka itu bisnis mendirikan tempat kos-kosan ya, indekos untuk para mahasiswa. Ada yang satu kompleks itu, satu rumah besar itu ada yang 20 kamar, 50 kamar, 100 kamar, bahkan ada apartemen juga yang teman-teman bisa tinggal di sana sesuai dengan budgetnya teman-teman.
Kalau memang budgetnya 1 juta itu ada kos-kosan yang 1 juta itu ada wifi-nya juga di kos-kosan di sana ya. Atau teman-teman mau mencari di atasnya 1,5 atau 2 juta itu ada juga fasilitasnya. Tentunya ada mungkin yang 1,5 juta ke atas itu pakai AC ya teman-teman. Kalau mungkin yang 1,750.000 sampai 1 juta itu tidak pakai AC, kipas angin. Tapi semua ada wifi-nya. Jadi teman-teman ketika kuliah itu sebenarnya hemat. Wifi bisa manfaatkan di kampus, juga bisa manfaatkan yang ada di kos-kosan. Atau apartemen kami juga ada di artinya dekat kami ada 2 apartemen gitu ya, High Point dan Square. Berapa untuk apartemen? Yang saya tahu dari mahasiswa saya yang tinggal di apartemen itu, dia 1 bulan 3,5 juta teman-teman. Ya karena apartemen lebih ini ya, mungkin operasionalnya juga lebih mahal, jadi 3,5 juta. Nah kalau yang ada di sekitar perkampungan itu ya rata-rata 1,5 sampai 2 juta begitu. Ya itu teman-teman. Jadi tidak usah takut, di sana tinggal jalan kaki kok. Kalau teman-teman di apartemen itu juga bisa lihat kampus, di kos-kosan juga bisa lihat kampus langsung ya, jalan kaki. Oke begitu teman-teman ya, karena waktu, durasi, kami mengucapkan terima kasih kepada SMA Santo Paulus Pontianak. Ya, terima kasih atas kesempatannya, juga perhatian teman-teman. Ya, salam sehat selalu. Kami tunggu di UK Petra. Tuhan memberkati. Amin. Oke, terima kasih kepada Pak Iman Subekti atas informasi yang telah disampaikan terkait dengan UK Petra kepada peserta didik kami. Semoga informasi yang diberikan bisa menambah wawasan bagi peserta didik kami dan memberikan opsi-opsi pilihan bagi peserta didik kami untuk kemudian merencanakan studi lanjutnya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Iman Subekti. Salam sehat selalu. Oke, baik. Terima kasih. Saya mohon pamit undur diri. Tuhan memberkati. Amin.